Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Wajedi, NIM 20108011087. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang self development dan personal leadership. Eh, Kesuksesan memimpin suatu organisasi atau masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja tanpa memiliki kemampuan dan memimpin diri sendiri. Kesuksesan seseorang tidak akan lengkap tanpa memiliki kompetensi yang satu ini. Sebuah ungkapan mengatakan, Anda tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda tidak mampu memimpin diri sendiri. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam self leadership. Untuk yang pertama, pembentukan self leadership di waktu kecil hingga dewasa. Tarbiyah, pendidikan kepemimpinan Rasulullah SAW dimulai ketika beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib sudah mendekati usia 80 tahun. Meskipun demikian, ia tetap turun tangan sendiri mengasuh Muhammad SAW. Selama hidup bersama Abu Talib, Muhammad SAW berusaha meringankan beban pamannya. Ia mengembalakan kambing dengan naik turun bukit di sekitar Makkah. Saat itu umur Nabi Muhammad berumur 12 tahun. Abu Talib sendiri tidak berniat hendak mengajaknya karena medan perjalanan yang sangat sulit melewati padang pasir yang luas. Namun karena Muhammad SAW berkeras untuk ikut, ia terpaksa mengabulkan permintaan tersebut. Nabi Muhammad SAW dikenal cenderung menyendiri dan sering terlihat merenung, meskipun tidak berarti suka mengisolasi diri. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan teguh memegang janji. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua penulis sejarah mengatakan bahwa pemuda ini telah mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya dari penduduk Makkah. Kemudian pentingnya self leadership. Self leadership pada intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Seorang bijak berkata, setiap musuh yang Anda perlakukan dengan sopan akan menjadi kawan, kecuali hawa nafsu. Self leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang hebat itu bukanlah orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika sedang marah. Marah merupakan salah satu ciri orang yang tidak mampu mengendalikan dan memimpin dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang marah, ia sudah kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Self leadership ini berhubungan dengan self disiplin, organization leadership, dan stress management.
Self leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self leadership yang berarti juga self disiplin, menegakkan disiplin atas diri pribadi, merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Kemudian hubungan self leadership dan organizational leadership. Pada gilirannya, memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri yang lebih tinggi, melebihi tingkat ego reaktif. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk mampu mengelola hubungan dengan orang lain, peristiwa, gagasan yang merupakan pada esensi dari leadership. Kemudian, self leadership berhubungan dengan stress management. Muhammad SAW tidak pernah takut dan gentar meskipun kadang bahaya mengancam. Ketakutan memang dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan membangkitkan adrenalin yang sangat berenergi dan menimbulkan ketagihan. Ada 3 hukum dasar tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu, yaitu seorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka dan senang. Orang mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa atau takut sesuatu. Seseorang akan melakukan sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya. Pada intinya, kita itu harus memulai dari diri sendiri. Kepemimpinan sudah seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu dari diri sendiri. Muhammad SAW sendiri mengatakan, "Ifda bi nafsik," mulai dari diri sendiri. Hal ini berarti pula mulailah kepemimpinan dari kepemimpinan terhadap dirimu sendiri. Kepemimpinan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri sendiri. Seseorang tidak akan dapat memimpin orang lain dengan baik apabila tidak dapat berhasil memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Mungkin sekian penjelasan tentang bagaimana self leadership ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.